Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Ahad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa badannya sedikit ringan. Kemudian beliau keluar dengan dibantu oleh dua orang sahabatnya untuk sholat zuhur. Sedangkan Abu Bakarlah yang menjadi imam kala itu. Ketika Abu Bakar menjadi imam, ia melihat Rasulullah dan melangkah mundur ke belakang. Tetapi Rasulullah memberi isyarat agar dia jangan mundur. Rasulullah menyuruh dua orang sahabatnya yang tadi agar mendudukan beliau di sebelah Abu Bakar. Mereka berdua pun mendudukan Rasulullah di sebelah kiri Abu Bakar. Dan Abu Bakar mengikuti atau beriktida dengan Rasulullah di dalam sholatnya, di samping memperdengarkan takbir-takbir kepada para jamaah. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara klik tombol like jika kalian suka video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe di bawah video ini, agar kalian dapat info-info menarik lainnya dari channel ini. Pada hari Ahad, yaitu sehari sebelum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan semua hamba sahaya, bersedekah dengan 7 dinar yang Rasulullah miliki pada saat itu. Semua senjata-senjatanya diberikan kepada kaum muslimin. Pada malam hari, Aisyah meminjam minyak untuk menghidupkan lampu dari tetangganya. Baju besi Rasulullah tergadai pada seorang Yahudi sebesar 30 cupak. Anas bin Malik meriwayatkan, semua kaum muslimin yang sedang sholat subuh di belakang Abu Bakar di hari Senin itu dikejutkan oleh kemunculan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebelah tabir kamar Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dan memberi senyumannya. Abu Bakar pun mundur ke belakang untuk menyertai barisan di belakang, karena dia menyangka Rasulullah yang akan keluar untuk sholat. Kata Anas bin Malik lagi, hampir-hampir para jamaah sholat terpesona. Mereka gembira melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah memberi isyarat kepada mereka agar meneruskan sholat. Setelah itu Rasulullah melepaskan tabir dan masuk ke dalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kesempatan lagi untuk sholat 5 waktu yang lain. Ketika siang semakin cerah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjemput Fatimah dan berbisik kepadanya, yang menyebabkan Fatimah menangis. Setelah itu Rasulullah memanggil Fatimah lagi dan membisikkan sesuatu lagi kepadanya. Bisikan yang kedua menyebabkan Fatimah tersenyum. Kemudian Aisyah berkata, "Kami pun bertanya, apa ceritanya?" Jawab Fatimah, "Rasulullah membisikkan bahwa Allah akan menjemputnya melalui sakit yang Rasulullah alami ini. Itulah yang membuat aku menangis." Pada kali kedua, Rasulullah membisikkan bahwa aku ahli keluarganya yang diwafatkan Allah setelah Rasulullah. Itulah yang menyebabkan aku tersenyum. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi kabar gembira kepada Fatimah bahwa dia adalah Nisa al-Amin, penghulu wanita dunia. Fatimah melihat beban kesakitan dialami oleh Rasulullah terlalu berat. Dia berkata, "Alangkah berat cobaan rasa sakit Rasulullah." Jawab Rasulullah, "Tidak ada cobaan lagi untuk bapakmu setelah hari ini." Setelah itu, Rasulullah memanggil Hasan dan Husain. Lalu beliau mencium kedua cucunya itu sambil berwasiat kepada mereka berdua dengan kebaikan. Kemudian Rasulullah memanggil istri-istrinya, menasihati dan memperingatkan mereka. Rasulullah merasakan rasa sakitnya semakin bertambah. Lalu beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kini aku masih terasa sakit seperti makanan di hari Khaybar dahulu. Inilah waktunya aku merasakan nafasku terasa sesak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa juga memberikan wasiat kepada seluruh umatnya. Beliau bersabda,
Sholat dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya milik kalian. Rasulullah mengulangi ungkapan ini berkali-kali. Ibnu Mas'ud berkata, bahwasannya ketika ajal Rasulullah sudah dekat, beliau mengumpulkan kami di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinangan air matanya. Lalu beliau bersabda, "Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kalian. Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kalian. Janganlah kalian berlaku sombong terhadap Allah, sebab Allah berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dan sesungguhnya kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Kemudian kami bertanya, "Bilakah ajal paduka Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ajalku telah hampir dan aku akan pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha dan ke Jannatul Ma'wa serta ke Arsyilah." Kami bertanya lagi, "Siapakah yang akan memandikan paduka Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Salah seorang ahli bait." Kami bertanya lagi, "Bagaimana nanti kami mengkafani paduka Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Dengan bajuku ini atau pakaian Yamaniyah." Kami bertanya lagi, "Siapakah yang mensalatkan Rasulullah di antara kami?" Kami menangis dan Rasulullah pun turut menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kalian semua. Apabila kalian telah memandikan dan mengkafaniku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku, di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian, keluarlah kalian semua dari sisiku. Maka yang pertama-tama mensalatkanku adalah sahabatku Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, dan kemudian malaikat Israel beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kalian dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah yang memulai sholat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku, kemudian yang wanita-wanitanya, dan kemudian kalian semua." Kisah ini terdapat dalam kitab Asyirah An-Nabawiyah li Ibni Hisham karya Syekh Abdul Muhammad Abdul Malik bin Hisham Al-Mu'afiri, terbitan Darul Fikr. Wallahu a'lam bishawab.